Bab 11. Setengah jam kemudian, Sean mengantar mereka dan tiba di tempat kakek. Tuan Riddle Sir, dan ketiga putra serta menantunya telah tiba. Ketika melihat mereka masuk, menantu kedua, Karen, tidak dapat menahan senyuman kemenangan. Daniel, Gloria, apakah kalian berdua sangat sibuk akhir-akhir ini? Kalian membuat kami menunggu. Maaf, Karen, lalu hari lintas ini agak macet. Gloria tersenyum. Dia akan menanggung semua ini demi Nicole. Nicole mengamati Karen dengan wajah dingin dan tidak menyapanya. Saat mata Karen bertemu dengan matanya, Karen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Nicole hanyalah seorang anak nakal. Apa yang dia takutkan? Memikirkan hal ini, dia mencibir dan berkata, jadi anakmu ini telah hilang selama bertahun-tahun. Dia memang mirip dengan saudara-saudaranya. Tapi apakah kamu sudah melakukan tes DNA? Jangan sampai kamu salah lagi kali ini. Mendengar Karen menceritakan luka lama orang tuanya, Sean mengerutkan kening dan berkata, Bibi, apa yang Bibi katakan agak keterlaluan. Membiarkan Nicole berkeliaran di luar selama bertahun-tahun adalah kesedihan terdalam bagi Gloria. Jadi, apa yang dilakukan Karen sama saja dengan menambahkan garam ke dalam luka. Sean, Daniel menggelengkan kepalanya, memberi sinyal padanya agar tidak berbicara. Gloria menahan sindiran Karen dan tersenyum lembut. Terima kasih sudah mengingatkan, Karen. Tapi kali ini polisi sudah membandingkan dengannya, dan Nicole adalah anggota keluarga kami. Gloria malu-malu, namun tangan yang menggenggam tangan Nicole sangat kuat dan membuat Nicole merasa hangat. Sebaiknya begitu. Jangan besarkan anak orang lain selama 10 tahun hanya untuk mengetahui bahwa itu palsu lagi. Karen terus mengejek, dan wajah Gloria tampak pucat kali ini. Iklan oleh Pub Future. Karen, berhentilah mengungkit masa lalu ya. Paman ketiga Nicole tidak tahan mendengarkan dan dengan dingin menyela Karen. Karen baru mengalah setelah paman ketiga Nicole berbicara. Makanannya hampir siap. Silakan duduk. Tuan Riddle Sir, tidak ingin mendengar pertengkaran itu dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Sementara para pembantu menyajikan makanan, bibi ketiga Nicole menatap Nicole dengan mata penuh kasih sayang. Nicole baru berusia 18 tahun ini, kan? Kamu masih SMA. Nicole mengangguk. Ya, kelas 11. Kelas 11. Baiklah, jika kamu bisa pindah ke Royal Creek Institute, kamu akan menjadi teman sekolah Ella, putriku. Bibinya yang ketiga tampak tulus dan tampak tulus. Institut Royal Creek. Karen mengerutkan kening saat mendengarkan. Kalian berdua terlalu naif. Tidak sembarangan orang bisa masuk Royal Creek Institute. Apalagi jika itu hanya sekolah menengah atas, ada persyaratan minimum. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu, Karen? Bibi ketiga Nicole merasa apa yang dikatakan Karen tidak pantas. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Karen sambil melirik ke arah Damien, paman tertua Nicole. Damien dan istrinya seharusnya lebih tahu. Meskipun ayah dan Tuan Ellison adalah kenalan lama, Tuan Ellison masih menetapkan standar yang tinggi untuk anak-anak kita. Nicole tumbuh di pedesaan, peluangnya untuk masuk ke Royal Creek Institute sangat kecil. Jangan buang-buang waktu Damien. Konten hak cipta novel drama, Org 2024. Mata Nicole sedikit menggelap karena Karen begitu jahat hingga kata-katanya menyakitkan. Daniel dan Gloria tidak menyangka bahwa Karen menghalangi apa yang akan mereka katakan sebelum mereka sempat mengutarakannya. Pasangan itu sangat sedih dan tidak dapat menemukan kata untuk menanggapi. Mereka merasa senang budi kepada Nicole dan ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi mereka tidak dapat membantu sama sekali. Tuan Riddle Sir, memandang Nicole dalam diam dan merasa kasihan pada cucunya. Dia menoleh dan mengerutkan kening pada putra sulungnya. Damien, apa pendapatmu tentang ini? Iklan oleh Pub Future. Damien mengenal baik Ten Riddle Sir. Dia tahu bahwa demi reputasi keluarga Riddle, Ten Riddle Sir, ingin dia memasukkan Nicole ke Royal Creek Institute. Namun istrinya tiba-tiba berkata, Ayah, Karen ada benarnya. Nicole berasal dari pedesaan dengan standar pendidikan yang rata-rata. Apalagi jika Ten Ellison mengizinkannya masuk, nilainya tidak akan bagus. Itu hanya akan membuat keluarga Riddle terlihat buruk. Istri Damien tidak berbicara sebelumnya,
tetapi dia memiliki pemikiran yang sama dengan Karen. Bagaimanapun juga, putrinya akan menjadi bintang di masa depan. Jika orang-orang tahu bahwa putrinya memiliki saudara perempuan dari desa di sekolahnya, dia akan sangat malu. Melihat istrinya berkeberatan, Damien teringat. Tuan Riddlesir tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Nicole. Dia tahu bahwa nilai Nicole mungkin tidak memuaskan, tetapi dia adalah cucunya. Selain itu, dia dan Jared dari keluarga Johnston memiliki pertunangan. Bagaimana dia bisa membiarkannya sendiri? Semakin dia melamar, semakin marah dia. Baiklah, karena kamu tidak mau membantu, serahkan saja pada orang tua sepertiku. Saya akan meminta bantuan Tuan Ellison. Ayah, bagaimana mungkin? Putra kedua dan ketiga Tuan Riddlesir berbicara serempak. Wajah bibi kedua dan ketiga Nicole berubah secara halus. Mereka tidak menyangka bahwa Ten Riddlesir akan mau meminta bantuan Ten Ellison secara pribadi, yang merupakan perlakuan yang belum pernah diterima oleh anak-anak dalam keluarga tersebut. Damien tidak punya pilihan lain. Ayah, serahkan saja padaku. Saya akan mengurus masalah ini. Daniel dan Gloria terkejut dan senang, tidak menyangka Damien akan setuju. Hanya saja wajah bibi kedua dan ketiga Nicole tampak tidak baik. Nicole mendesah pelan saat melihat keluarganya melakukan begitu banyak hal untuknya. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Melihat wajah bantuan bibi pertama dan kedua, dia semakin meremehkan paman pertamanya. Dia menatap rohnya dengan tidak sabar, bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu, Ellison, belum menelepon. Tepat saat dia memikirkan hal itu, telepon Sean berdering. Senyum mengembang di bibir Nicole. Ellison masih tepat waktu. Sean mendengar teleponnya berbunyi dan segera berdiri, mengira itu adalah panggilan dari perusahaannya. Izin, saya harus mengangkat telepon. Bab 12. Tepat setelah menyalakan layar ponsel dan mengucapkan beberapa patah kata, suaranya tiba-tiba naik beberapa oktav. Tuan Ellison. Tuan Ellison. Semua orang terkejut mendengar nama itu. Biasanya hanya Ten Riddlesir dan Damien yang bisa menghubungi Ten Ellison. Anehnya, Ten Ellison sekarang menelepon Sean. Namun, tidak ada yang berani bertanya, hanya mencoba mendengarkan apa yang disampaikannya. Sean menghentikan langkahnya dan menoleh ke semua orang, akhirnya membatasinya pada Nicole. Benar, terima kasih banyak, Tuan Ellison. Semua orang kemudian menatap Nicole dengan rasa ingin tahu. Nicole meneguk udara dan tidak tampak terkejut. Begitu Sean menutup telepon, Gloria adalah orang pertama yang bertanya, Sean, bagaimana kamu mendapatkan nomor telepon Tuan Ellison? Sean menenangkan diri dan kembali duduk di meja. Saya tidak tahu nomor telepon Tuan Ellison. Dialah yang menelepon saya. Apa yang dikatakan Tuan Ellison? Tanya Tuan Riddlesir, dengan suara berat. Sean menatap Tuan Riddlesir, dengan penuh hormat. Ia meminta Nicole untuk melapor ke sekolah menengah Royal Creek Institute besok dan mengatakan bahwa ia senang Nicole datang ke Royal Creek Institute. Sean menatap Nicole dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Iklan oleh Pub Future. Ketika semua orang menggaruk-garuk kepala dan dalam ketakutan tentang bagaimana memasukkan Nicole ke Royal Creek Institute, hal yang tidak terpikirkan terjadi dengan Tuan Ellison menelepon dan mengatakan bahwa dia senang bahwa Nicole akan berkuliah di Royal Creek Institute. Karen sangat terkejut. Sean, apakah kamu mendengarnya dengan benar? Tuan Ellison mengundang Nicole ke sekolah menengah Royal Creek Institute. Hak Cipta Novel Drama, org. Dia baru saja menyampaikan dan menyindir Nicole karena dia tidak ingin Nicole masuk ke Royal Creek Institute. Namun, dia tidak menyangka bahwa panggilan telepon Ten Ellison akan menghiasi wajahnya. Namun Nicole hanyalah seorang gadis desa. Apa yang membuat Ten Ellison mengundangnya? Mengabaikan ekspresi Karen, Gloria menoleh ke arah Nicole. Kau kenal Tuan Ellison? Dia bahkan tidak percaya dengan pertanyaannya sendiri. Namun, Ten Ellison mengatakan bahwa dia senang Nicole belajar di Royal Creek Institute. Jadi, dia dan Nicole pasti saling kenal. Nicole tidak menyembunyikan kebenarannya, dengan mengatakan, kita pernah bertemu di Great Oak. Itu hanya pertemuan singkat,
tetapi jika bukan karena bantuan Nicole, Ellison akan meninggal karena ledakan mobil. Baru ketemu sekali, dan Ellison mengingatnya dan mengundangnya ke Royal Creek Institute. Keadaan menjadi semakin tidak dapat dipercaya. Sean tampaknya telah menerima kenyataan ini, tetapi masih sedikit ragu. Bahkan jika Anda mengenal Tuan Ellison, bagaimana Ellison tahu Anda akan mendaftar? Nicole menoleh ke arah Sean, ekspresinya menunjukkan bahwa itu adalah hal yang wajar. Aku meneleponnya saat ayah dan ibu mengatakan 3 hari lalu bahwa mereka akan mengirimku ke Royal Creek Institute. Tatapan dingin Nicole sedikit menunjukkan kesombongan. Itu memberi kesan bahwa Ellison siap sedia melayaninya. Iklan oleh Pub Future. Tuan Ellison mengirimiku undangan melalui email hari itu, tetapi aku tetap meminta untuk menelepon hari ini untuk memberitahu keluargaku, sehingga kalian semua tidak perlu terlalu khawatir tentangku. Mata Nicole mengamati Karen dan Damien. Karen merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Damien pun merasa malu, karena Nicole bisa masuk ke Royal Creek Institute sebagai seorang diri, namun dia merasa sangat enggan, yang membuatnya menjadi bahan tertawaan. Sean menatap wajah paman dan istri pertamanya, serta bibinya yang kedua dengan sedikit rasa kemenangan di matanya. Ia kemudian berpura-pura bingung dan bertanya, "Kamu benar-benar nakal, Nicole, kamu benar-benar punya nomor telepon Tuan Ellison. Kenapa kamu tidak mengungkapkan lebih awal?" Bibi kedua dan paman pertama berusaha keras untuk menikmatinya tadi. Perkataan Sean sekali lagi mengusik harga diri keduanya, membuat wajah mereka memerah dan pucat. Nicole menatap Sean dan ikut bermain. "Menurutku Royal Creek Institute bukanlah pilihan yang baik, jadi aku tidak memberitahunya. Namun, karena paman pertama harus bekerja keras untuk membantuku mendapatkan tempat di sana, berpikir sebaiknya aku melakukannya sendiri." Nicole mengaduk susu di depannya, sikapnya membuat Damien kesal. Setiap anak dari keluarga Riddle dulunya bergantung pada bantuannya untuk masuk ke Royal Creek Institute, tidak menyangka bahwa seorang anak nakal akan menamparkan wajahnya. "Hahaha ya, kamu memang cucuku, tenang saja. Kalian semua orang tua tidak sebaik anak ini." Tuan Riddle Sir tertawa dan menyindir semua orang tua. Semua orang di meja tidak berani berkata apa-apa. Tuan Riddle Sir tidak dapat menggambarkan betapa senangnya dia. Dia memimpin dan mulai makan. "Baiklah, karena Nicole sudah menyelesaikan urusan sekolahnya, mari kita semua makan sekarang." Karena menganggap ini adalah momen untuk menyelamatkan muka, semua orang segera bangkit. Untuk pertama kalinya, Gloria tidak dapat menggambarkan betapa bahagianya dia karena untuk pertama kalinya, dia bisa merasa begitu bangga di depan semua orang. Berulang kali, Nicole. Ia kembali untuk putrinya. Ia dan Daniel telah hidup di bawah bayang-bayang saudara-saudara lainnya selama bertahun-tahun. Itulah pertama kali mereka merasa begitu terbelah dan bangga. Daniel akhirnya bisa mengangkat kepalanya setinggi-tingginya karena putrinya membuat mereka bangga hari ini. Sejak saat itu, tak seorang pun berani tidak menghormati Gloria dan Daniel, dan Karen pun banyak mengalah. Setelah makan malam, Riddle Sir naik ke atas. Karena merasa terlalu malu untuk tinggal, Damien mengikuti Riddle Sir ke atas dan kembali ke ruang belajarnya. Dillon dan Karen juga ikut berdiri. Namun sebelum pergi, Dillon berkata kepada Daniel dengan malu, "Kau tahu Karen tidak pernah berbasa-basi. Jangan pedulikan itu." Bab 13. Daniel tidak pernah melihat Dillon mendekatinya selama bertahun-tahun ini, jadi dia berpura-pura bahagia. "Tidak apa-apa, kita semua keluarga." Namun Karen melongo ke arah mereka dengan marah. Karena Nicole telah masuk ke sekolah menengah Royal Creek Institute, sebaiknya dia tidak mempermalukan keluarga Riddle dengan hasil yang buruk. Jadi bagaimana jika Nicole masuk Royal Creek Institute? Dia akan tetap menjadi aib bagi keluarga Riddle jika dia tidak bisa menunjukkan hasil. Ekspresi Gloria sedikit berubah, tetapi dia memberanikan diri dan berkata, "Kami akan memastikan Nicole berhasil. Selain itu, Tuan Ellison akan menjaganya. Jangan khawatir, Karen." Ekspresi Karen langsung gelap, karena dia tidak menyangka Gloria akan berani membalas. Melihat situasi itu, Dillon segera melangkah maju dan menyeret Karen pergi sambil berkata, "Sudah larut malam. Cepatlah.
Kita harus pergi. Daniel dan Gloria saling memandang dan tidak bisa menahan rasa bangga terhadap putri mereka. Saat mereka kembali ke rumah, Daniel memuji Nicole dengan berkata, "Kamu benar-benar membuat kami bangga hari ini." Daniel dipandang rendah dalam keluarga selama bertahun-tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu bangga. Ia merasa sangat puas setiap kali memikirkan wajah merah Karen. Karen telah menindas Gloria selama ini, dan kali ini, giliran Gloria yang merasakan akibatnya. Nora baru saja turun ke bawah dan merasakan ada yang tidak beres saat mendengar ini. "Ayah, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Mereka seharusnya kembali dengan rasa kecewa ketika Nicole tidak bisa masuk ke Royal Creek Institute. Mengapa mereka malah memuji Nicole? Melihat ayahnya bahagia, Sean pun menceritakan kejadian itu kepada Nora dan tak lupa menatap Nicole. "Nicole adalah bintang kekayaan keluarga kita." Iklan oleh Pub Future. Nora terbelalak. Tuan Ellison mengundangnya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Ellison mengundang Nicole ke sekolah jika mereka hanya bertemu sekali? Kami juga tidak menduganya, tapi Tuan Ellison telah mengirim undangan ke Nicole melalui email, meminta untuk melapor ke sekolah besok. Awalnya, Nora ingin melihat Nicole diejek. Namun, Nicole tidak merasa malu. Sebaliknya, dia justru membuat dirinya menonjol. Nora langsung menggigit bibir bawahnya dan menatap Nicole dengan geram. Ia benar-benar terkejut bahwa orang desa ini begitu cakap. Ia benar-benar meremehkannya. Selamat. Jauh di lubuk hatinya, Nora benar-benar kesal, tapi dia tetap berpura-pura selamat. Nicole mengabaikannya dan berkata dengan sopan kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, aku lelah. Aku akan naik ke atas sekarang." "Istirahatlah," kata Gloria penuh kasih sayang. Nicole menundukkan kepalanya dan pergi, tidak menyadari bahwa Sean sedang mengawasi dengan mata cekungnya. Rupanya ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat pada diri saudara-saudara yang tinggal di pedesaan ini, pikirnya. Keesokan paginya, cuaca cerah. Nicole bangun pagi-pagi untuk jalan-jalan. Ketika dia kembali dari latihan bela diri, dia melihat dua orang lagi di ruang tamu. Keduanya berpakaian berbeda, tetapi wajah mereka dibuat dari cetakan yang sama. "Ini adik kita." Melihat Nicole, remaja yang mengenakan pakaian olahraga itu berdiri dan mendekati Nicole, seolah-olah dia adalah makhluk aneh. Nicole juga mengamati remaja itu, yang tampak seumurannya, atletis, dan ceria. "Nicole, ini Samuel, kakak laki-lakimu yang kelima." Sean melihat bahwa perilaku Samuel agak kasar dan menamparkan bahunya untuk menyuruhnya bersikap baik. "Kakak laki-laki kelimaku." Nicole menatap remaja itu, yang memandang bayi dan tampak seperti anak laki-laki remaja. Namun, ia harus menemukan kakak laki-lakinya. Iklan oleh Pub Future. "Suaramu terdengar sangat merdu. Ayo kita ulangi." Samuel nakal dan suka main-main. "Sean, Samuel perlu dikalahkan. Lakukan saja." Pada saat ini, remaja lain yang duduk di sofa berbicara. "Jangan lakukan itu, Sean. Aku tidak melakukan apapun." Samuel buru-buru memohon ampun. Sean menamparkan bahunya. "Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku harus pergi bekerja sekarang. Kamu jaga adikmu dan antar dia ke sekolah. Mengerti?" "Ya, Tuan." Samuel berdiri dan memberi hormat pada Sean. Senyum mengembang di sekelilingnya saat Nicole menyadari bahwa kakak laki-lakinya yang kelima ini sangat lucu. Konten ini adalah hak cipta novel drama, org. Nicole mengenali anak laki-laki yang duduk di sofa dan tampak hampir sama dengan Samuel. "Ini pasti kakak laki-laki keempatku, kan?" Gloria telah membayangkan bahwa saudara laki-lakinya yang keempat dan kelima adalah saudara kembar. Karena Samuel adalah saudara laki-laki yang kelima, maka ini pasti saudara laki-lakinya yang keempat. Cerdas. Kakak laki-lakinya yang keempat tersenyum. Namanya Spencer, yang juga memiliki senyum ceria tetapi dengan tambahan kepribadian artistik, yang sama sekali berbeda dari Samuel. "Kami berdua duduk di kelas 12 di Royal Creek Institute. Ayah dan ibu bilang kamu tidak mengenal sekolah itu dan meminta kami untuk mengantarmu ke sekolah. Baiklah. Aku akan naik ke atas dan berganti pakaian." Nicole mengangguk dan naik ke atas. Nicole sepertinya tidak ramah. "Nora lebih baik."
Samuel menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Sean melontarkan pesan dan berkata, tapi Norah bukan adik kandungmu. Dia lalu pergi. Samuel berkedip dan menatap Spencer. Apakah Sean marah? Bagaimana keadaannya? Spencer memutar matanya ke arahnya karena Samuel menanyakan hal yang sudah jelas. Ketika Nicole turun lagi, sarapan sudah dimulai. Daniel, Gloria, dan Norah juga hadir. Spencer, Samuel, kalian berdua sudah lama tidak pulang. Aku sangat rindu kalian. Norah sengaja memanjakan mereka di depan Nicole. Samuel tak kuasa menahan senyuman. Norah tetaplah yang paling aku sayangi. Spencer melihat Nicole turun dan segera memberi isyarat kepada saudaranya yang bodoh itu. Bab 14. Samuel awalnya terkejut, tetapi ketika melihat Nicole barulah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi. Ia tampak malu dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Nicole cantik, aku bisa melihat betapa populernya dirimu di sekolah. Ucapan Samuel membuat Norah cemburu. Ia menatap Nicole namun tak dapat menyangkal bahwa Nicole memang cantik dan bertubuh bagus, sedangkan dirinya sendiri terlihat jauh lebih biasa saja. Daniel menyadari kesedihan Norah dan berpikir sejenak sebelum berkata kepada Samuel sambil mengerutkan kening, kamu sebaiknya tutup mulut saja kalau kamu tidak tahu harus berkata apa. Mendapat teguran, Samuel segera menundukkan kepala dan melanjutkan sarapannya. Daniel kemudian menoleh ke Norah. Karena kamu tidak memiliki hubungan darah dengan saudara-saudaramu, menjaga jarak dari mereka, dan kamu tidak bisa lagi mengucapkan keras kepala seperti terakhir kali. Wajah Norah menjadi pucat setelah ditegur. Merasa sakit hati, dia menundukkan kepalanya. Dimengerti, lain kali aku tidak akan berbicara keras di kepala. Namun Samuel merasa sakit hati melihat itu. Ayah, meskipun Norah bukan saudara kandung kami sudah hidup bersama begitu lama. Bagiku, selama Norah memperlakukanku sebagai saudaranya, aku akan selalu menjadi saudaranya. Samuel berbicara dengan prinsip, mengejutkan Daniel dan Gloria. Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan jidatnya ketika Samuel mengatakan sesuatu yang bodoh lagi. Samuel, Norah menatapnya, merasa tersentuh. Mungkin dia satu-satunya yang masih peduli padanya. Iklan oleh Pub Future. Tepat saat Daniel hendak berbicara, Gloria menenangkan kepalanya, lalu menatap Samuel. Kau benar, Norah sudah tinggal bersama kita begitu lama. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan kita, dia tetaplah saudaramu. Ibu, mata Norah berkaca-kaca. Bahkan hati Spencer pun agak tenang. Lagi pula, apa kesalahan Norah? Bukan berarti dia sengaja meniru Nicole. Tanda lahir di belakang telinga terlalu mirip dengan Nicole. Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Nicole tidak tertarik dengan hal-hal tentang Norah. Setelah makan beberapa suap, dia berencana untuk pergi. Spencer, Samuel, aku akan menunggu kalian di ruang tamu. Telepon aku jika kalian sudah selesai sarapan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Samuel tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Spencer dan menatap dengan pandangan yang berkata, aku tak percaya dia begitu tenang. Spencer juga merasa bahwa Nicole terlalu tenang untuk menjadi gadis berusia 18 tahun. Ia tidak menunjukkan emosi apapun saat menghadapi Norah. Tak lama kemudian, sarapan pun selesai. Dengan dukungan Samuel dan Gloria, Norah kembali menghangatkan diri bersama kedua saudaranya. Dia berkumpul dan tertawa bersama mereka saat mereka berjalan menuju pintu sekolah di pundak mereka. Dia biasanya pergi ke sekolah sendirian. Karena Samuel dan Spencer kembali hari ini, tentu saja dia ingin pergi bersama mereka. Begitu mobilnya tiba, dia langsung melompat ke kursi belakang dan duduk bersama Spencer dan Samuel. Milik No Felder A. Ma. Org. Iklan oleh Pub Future. Ia mengira Nicole akan cemburu padanya, tetapi Nicole sama sekali tidak memandangnya dan tidak mempedulikan kedekatannya dengan saudara-saudaranya ketika ia masuk ke dalam mobil. Kenapa kamu tidak bicara, Nicole? Apakah kamu merasa diabaikan? Norah bertanya dengan sengaja. Dia tampak terluka, seolah-olah Nicole salah karena tidak berbicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Norah begitu merasa benar sendiri. Nicole tidak tertarik dengan semua barangnya.
Spencer juga mengira Nicole sedang kesal dan mencoba menenangkan keadaan. Nicole, jangan pedulikan aku karena Samuel dan Nora sudah dekat sejak kecil. Mereka tidak mengabaikanmu. Benar sekali. Samuel mengangguk cepat, juga merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi aku akan mengisyaratkan baik padamu mulai sekarang. Aku mendengar ayah dan ibu berkata bahwa kamu telah melalui banyak hal saat berada di luar. Awalnya Nora ingin membuat Nicole cemburu, tidak menyangka Samuel akan mengalihkan perhatiannya kepada Nicole. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Nicole tidak menoleh ke belakang, tetapi kedua tangannya mengepal, dan dia berpura-pura tenang. Mengerti. Tidak ada yang pernah peduli padanya, jadi dia tidak tahu bagaimana menanggapi Samuel. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit kedekatan dengan saudara laki-lakinya yang polos ini. Spencer merasa lega setelah Samuel menjelaskan dirinya. Dengar, Nicole bukan orang yang picik, jadi kamu dan Nora tidak boleh berasumsi terlalu banyak. Nora merasa tertekan setelah menganggap terlalu banyak. Mengingat ke arah Nicole yang pendiam, Nora hanya bisa merasa bahwa apa yang baru saja dilakukannya hanyalah lelucon. Nicole tidak cemburu padanya, tetapi dia cemburu pada Nicole sampai ke tulang. Hening sesaat, lalu Samuel tiba-tiba berkata, Nicole, aku mendengar ibu berkata bahwa kamu sudah bertemu Sean dan Steve, tapi belum Stanley. Nicole mengangguk tanpa berpikir, ya. Mengetahui bahwa Nicole benar-benar belum pernah bertemu Stanley, Samuel menjadi antusias. Stanley adalah Presiden Serikat Mahasiswa Universitas dan seorang mahasiswa terbaik. Dia hebat sekali. Samuel berceloteh tentang Stanley sepanjang jalan, dan Nicole mendengarkannya dan menjadi penasaran tentang saudara ketiga ini. Bab 15. Akhirnya, 20 menit kemudian, mereka tiba di Royal Creek Institute. Royal Creek Institute adalah sekolah yang didirikan seabad dengan latar belakang yang kokoh. Arsitektur kampusnya megah dengan gerbang berukir batu yang menjadi ciri khas Hustuaberg. Bangunan itu tampak klasik dan menunjukkan tanda-tanda usia. Saat mobil diparkir di tempat parkir, mereka bertiga keluar dari mobil. Begitu Nicole tiba-tiba, dia merasa ada banyak gadis yang diam-diam memandang ke arahnya. Jangan pedulikan mereka. Mereka semua adalah penggemar tim basket sekolah yang datang untuk melihat Samuel. Spencer memutar matanya ke arah Samuel dengan jijik. Siapa yang bilang begitu? Beberapa dari mereka adalah penggemar komunitas musikmu. Samuel balas menatap tanpa rasa bersalah. Nicole tidak menyangka kalau kembaran ini begitu populer di sekolah. Aku pernah melihat Nora, tapi siapa gadis itu? Mungkinkah dia pacar Samuel? Hah, aku iri padanya saat berjalan bersama mereka. Banyak gadis di seluruh dunia di antara mereka sendiri. Wajah Nora menjadi gelap. Orang yang sebelumnya membuat iri adalah Nora, tetapi sekarang, Nicole yang menjadi pusat perhatian. Milik novel drama, Org, hak cipta dilindungi undang-undang. Nicole tidak menyangka kedua saudaranya ini begitu populer. Ia menoleh dan berkata, Spencer, Samuel, terima kasih telah mengirimku ke sekolah. Saya akan melapor ke bagian pendaftaran sekolah sekarang. Iklan oleh Pub Future. Karena identitasnya unik, sebaiknya dia tidak menonjolkan diri, dan mengurangi paparannya. Baiklah, kata Samuel sambil menunjuk jalan ke arah Nicole. Dengan bimbingan Samuel, Nicole segera meninggalkan mereka berdua. Hah, Nicole pergi karena penggemarmu. Spencer mencibir. Itu kamu? Jawab Samuel, tidak mau kalah. Berpura-pura bersikap lembut dan sopan, Nora menatap mereka berdua dan berkata, sudah hampir waktunya. Aku akan pergi ke kelas sekarang. Baiklah. Keduanya menjawab dan juga berbalik untuk pergi. Nora menghela nafas lega dan pergi ke kelasnya. Ia penasaran, tidak tahu kelas mana yang akan ditempati Nicole. Namun, melihat hasil ujian si anak desa itu, ia yakin Nicole akan ditempatkan di kelas F. Saat ini, Nicole telah tiba di kantor kepala sekolah untuk melaporkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya saat memasuki kantor. Namaku Nicole. Saya disuruh oleh Ten Ellison untuk melapor ke sekolah hari ini. Kamu Nicole, kepala sekolah, Ibu Farrell, langsung tersenyum. Ten Ellison telah memerintahkan saya untuk menempatkan Anda di kelas terbaik. 2 guru kelas A dan B akan datang nanti.
Anda boleh memilih guru Anda. Nicole sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa Ten Ellison akan begitu perhatian, memberikan kebebasan untuk memilih gurunya. Ia benar-benar tersanjung. Nona Farrell mengamatinya dan terkejut. Menurut catatan, Nicole berasal dari keluarga Riddle. Ten Ellison dulunya tidak begitu antusias dengan beberapa anak pertama dari keluarga Riddle. Pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat pada gadis kecil ini. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian dua guru mengetuk pintu dan masuk. Orang yang datang pertama mengenakan kemeja putih dan rok merah. Dia mendekati Bu Farrell di meja tanpa memperhatikan Nicole. Anda belum selesai berbicara di telepon, Bu Farrell. Apakah Anda mengatakan akan menempatkan seorang siswa pindahan dari pedesaan di kelas saya? Nona Emerson, murid itu ada di sini. Nona Farrell menuangkan mata padanya. Ibu Emerson menoleh ke belakang dan terkejut saat melihat Nicole. Gadis itu tampak lebih muda daripada kebanyakan siswa di kelasnya. Namun, dia cantik dengan menampilkan mata yang cerah, energik, dan cekung. Dia tidak kalah dengan gadis-gadis dari keluarga kaya. Apakah ini murid yang akan kalian pindahkan ke kelasku? Kalau bukan karena dia sudah bertanya kepada Bu Farrell sebelumnya dari mana Nicole berasal, dia tidak akan tahu kalau Nicole berasal dari pedesaan. Benar sekali, ini Nicole. Nicole, dua orang ini adalah Miss Emerson dan Mark Kennedy. Pria berkacamata yang datang kemudian juga tampak terkejut saat melihat Nicole. Namun, dia lebih tenang daripada Bu Emerson. Halo, saya wali kelas A kelas 11. Anda bisa memanggil saya Ten Kennedy. Halo, senang bertemu kalian berdua. Nicole menganggukkan kepalanya dengan ringan dan anggun. Bu Emerson menyukai Nicole karena penampilannya, tetapi mengingat fakta bahwa Nicole berasal dari pedesaan, dia khawatir dengan nilai-nilainya. Kelas B kalah dari kelas A pada semester pertama dalam hal nilai keseluruhan, dan akan ada penghargaan guru berprestasi pada paruh kedua semester tersebut. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menurunkan nilai keseluruhan kelasnya. Karena apa yang dikatakannya sudah cukup menjijikkan, Miss Emerson mungkin sebaiknya berterus terang. Miss Farrell, sekarang saya sudah bertemu dengan murid itu. Kami memiliki 5 murid lebih banyak di kelas B daripada kelas A, dan saya benar-benar tidak punya tenaga untuk mengurus begitu banyak murid. Biarkan Ten Kennedy yang menampungnya. Ten Kennedy menaikkan kacamatanya ke atas hidungnya dan tersenyum pada Nen Emerson. Apa yang sedang Anda bicarakan? Anda masih muda dan cakap, dan itulah alasan sekolah ini menempatkan lebih banyak siswa di bawah Anda. Saya lebih tua dan tidak punya pengalaman dalam menangani siswa pindahan. Anda adalah orang yang tepat untuk menampungnya. Anda, Tuan Kennedy, Anda tidak bisa selalu mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu karena Anda lebih tua, bukan? Tidak, aku mengatakannya karena niatnya baik. Kudengar dia mendapat nilai tertinggi di pedesaan. Kau tidak perlu khawatir akan hasil keseluruhan kelasmu. Ten Kennedy tanpa basa-basi mengungkap kemunafikan Miss Emerson ketika dia dipercaya tidak bertanggung jawab. Kamu, wajah Nona Emerson memerah dan tidak dapat menemukan kata untuk menjawab. Baiklah, saya tidak memanggil kalian berdua ke sini untuk meminta pendapat kalian. Miss Farrell kemudian menatap Nicole sambil tersenyum. Nicole, Mer Ellison sudah mengutarakan, pilihlah guru dan kelas manapun yang kalian suka. Apa? Ibu Emerson dan Tuan Kennedy terbelalak. Bab 16. Royal Creek Institute adalah lembaga pendidikan terkemuka yang telah menerima semua jenis siswa berbakat. Para guru adalah orang-orang yang menempatkan siswa ke dalam kelas. Tidak pernah ada situasi di mana siswa memilih guru dan kelas. Siapakah siswa dari pedesaan ini? Kelas B, kata Nicole dengan santai. Bu Emerson langsung terbelalak lagi. Dibandingkan dengan Tuan Kennedy yang munafik, Nicole lebih menyukai Nona Emerson yang terus terang. Baiklah, kalau begitu kelas B. Bu Farrell mengangguk setuju dengan sedikit sorot mata menyanjung, yang mengejutkan kedua guru itu. Mereka bertanya-tanya siapa Nicole sehingga dia bisa membuat kepala sekolah merendahkan diri. Bu Farrell, bagaimana Anda bisa membiarkan siswa memilih kelas? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kelas A dan B adalah kelas terbaik di kelas 11. Sudah diputuskan, Bu Emerson.
Antar Nicole ke kelas. Bu Farrell tampak sedikit tidak senang sekarang dan memberi perintah. Nona Farrell, wajah Nona Emerson memucat. Dia tidak menyangka tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuan Kennedy tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Saya akan pergi sekarang, Nona Farrell." Ibu Farrell mengangguk dan duduk seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara lebih jauh. Nona Emerson menggigit bibirnya karena frustrasi dan menoleh ke arah Nicole. "Ayo pergi." Nicole mengikutinya keluar dari kantor. Ibu Emerson berjalan cepat ke ruang kelas dengan sepatu hak tingginya, seolah-olah dia ingin melepaskannya. Sesampainya di pintu kelas, Bu Emerson tiba-tiba berhenti. "Saya tidak peduli siapa Anda. Karena Anda telah memilih kelas saya, jangan menyeret kelas saya bersama Anda. Saya ingin Anda mengejar ketertinggalan dengan teman-teman sekelas lainnya dalam waktu 1 bulan." Iklan oleh Pub Future. Dengan itu, Ibu Emerson berbalik dan memasuki kelas. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mengapa guru ini berpikir ia akan membuat kelas menjadi buruk? Hanya karena ia berasal dari pedesaan. Ia sedikit tidak senang tetapi tetap mengikuti Bu Emerson ke dalam kelas. "Diamlah, anak-anak. Kita punya teman sekelas baru di sini. Mari kita sambut Nicole." Meskipun Bu Emerson enggan, dia tetap memperkenalkan Nicole ke kelas. Semua orang mendongak dan melihat seorang gadis muda yang menarik dengan fitur wajah yang indah berjalan masuk. Sesaat, kelas itu hening sebelum Bradley Robertson, anggota komite klub olahraga, berdiri dan bertepuk tangan. "Selamat datang, murid baru." Kemudian, anak-anak laki-laki di kelas bertepuk tangan. Mereka sangat gembira menyambut teman sekelas yang begitu cantik. "Hei, Gary, lihat, ada gadis cantik di kelas." Milik novel drama, Orc. Wayne Atkinson menyikut Gary Finlay yang duduk di baris terakhir. "Lupakan Gary. Dia hanya tertarik pada gadis paling seksi di sekolah. Tapi cewek kecil ini tampaknya lebih seksi," kata Jack Pearson, yang memandang Nicole dengan puas. Gary mengerutkan kening saat mendengar komentar Jack. Matanya yang hitam pekat kemudian bertemu dengan mata Nicole yang sebening kristal. Seberkas sinar matahari menyinari gadis cantik itu. Tubuhnya yang proporsional berdiri tegak dengan sedikit kesombongan dan sikap acuh tak acuh, yang membuat kecantikannya tampak semakin tak terhampiri. Dia memang cantik, tapi, bagaimana mungkin dia mirip Snow? Wayne penasaran. Iklan oleh Pub Future. Jack memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Semua gadis seperti salju di matamu." Saat mereka berdua saling mengejek, Nicole mulai memperkenalkan dirinya. "Namaku Nicole, seorang murid pindahan. Senang bertemu kalian semua." Ibu Emerson mengira Nicole akan mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi Nicole tidak melakukannya. "Jadi," dia berkata, "ada kursi kosong di baris ketiga dari terakhir. Anda boleh duduk di sana." Cek, cek, murid pindahan kelas 11. Kupikir dia punya latar belakang yang bagus untuk dibanggakan. Ternyata dia hanya bisa duduk di baris ketiga hingga terakhir. Jack mengeluh. Di kelas B, 3 baris terakhir biasanya disediakan untuk mereka yang nilainya paling buruk. Tampaknya nilai teman sekelas baru ini tidak terlalu bagus. Nicole tampaknya tidak menyadari tatapan mereka. Ia duduk santai di kursi kosong. Baru saat itulah Bu Emerson memulai ceramahnya. Gary melirik Nicole beberapa kali lagi dan mulai berpikir Nicole agak mirip Raine Riddle dan Snow Riddle, dan nama belakang Nicole juga Riddle. Saat pelajaran berakhir, Ibu Emerson memberikan beberapa tugas kepada semua orang dan berdiri di podium. "Tugas-tugas ini adalah pekerjaan rumah hari ini. Kalian diminta untuk menyelesaikannya di waktu belajar mandiri di malam hari." Hah! Semua orang meratap. Bu Emerson menatap semua orang dengan dingin. "Berhentilah mengeluh. Jika ada yang menurunkan hasil keseluruhan kelas dalam ujian bulan ini, orang itu harus berdiri di koridor untuk mendengarkan ceramah saya." Ibu Emerson kemudian menatap Nicole. Nicole tidak terkejut. Ada rasa geli di matanya. Ibu Emerson lah yang ditatap oleh Nicole. Kelas dibubarkan. Setelah Bu Emerson pergi, semua orang mulai membicarakannya, mengatakan bahwa dia lebih menakutkan daripada hantu. Beberapa siswa memanfaatkan waktu setelah kelas untuk mengerjakan tugas. Nicole hanya membolak-balik beberapa halaman dan menyingkirkannya.
Kau tidak tahu bagaimana melakukannya, bukan? Anak laki-laki di kursi depan sebelum Nicole menyeringai padanya, memperlihatkan gigi taring dan lesung pipit di pipinya. Dia tampak manis. Nicole mengingatnya, dia adalah anak laki-laki yang bertepuk tangan tadi. Saya Bradley Robertson, anggota komite klub olahraga. Anda dapat menanyakan apapun yang Anda perlukan bantuan. Bradley menawarkan diri. Wayne di barisan terakhir tertawa sinis. Bradley, kamu duduk di barisan keempat, dan nilaimu hampir tidak cukup. Siapa lagi yang ingin kamu latih? Itu lebih baik daripada kamu, yang selalu menjadi yang terakhir dalam setiap ujian. Bradley membalas. Semua siswa di baris keempat mendapat nilai lulus. Siswa yang mendapat nilai lulus di sekolah menengah Royal Creek Institute dianggap sebagai siswa terbaik di sekolah lain. Kau, Wayne ingin membalas. Cukup, bentak Gary dengan tidak sabar. Wayne segera menutup mulutnya, sementara Bradley tercengang. Mereka sepertinya tidak ingin berkumpul dengan Gary. Gary selalu mendapat nilai terakhir di setiap ujian, namun karena pengaruh kuat keluarga Finlay, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani mengganggu dia dan kakak laki-lakinya, Ryder, seorang junior. Sambil melirik Nicole, Gary berkata dengan dingin, apa hubunganmu dengan Raine dan Snow? Nicole mengangkat sebelah alisnya dan menatap tajam ke arah Gary. Aku tidak mengenal mereka. Dia terdengar acuh tak acuh. Lihat, aku baru saja mengatakan mereka tidak ada hubungan keluarga. Jack memutar matanya ke arah Wayne. Sayang sekali. Gary pasti akan melindungimu kalau kau adalah kerabat Raine dan Snow. Wayne tampil. Nicole sudah mengalihkan pandangannya. Aku tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Ditolak Nicole, Gary merasa mendapat ukiran di wajahnya. Hei, Nona, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Jack berdiri dengan kesal karena tidak tahan melihat sikap Nona terhadap Gary. Silakan cek di NOVLD-Rama.org. Semua orang di sekitar mereka ketakutan melihat kejadian itu dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sudahlah. Meskipun Gary merasa kehilangan muka, dia tidak tertarik menindas gadis-gadis. Karena dia tidak membutuhkan perlindungan kita, tidak seorang pun boleh ikut campur dalam urusannya lain kali. Gary menatap Nicole dengan dingin, tapi Nicole bahkan tidak memperhatikannya. Mengerti. Jack dan Wayne mengangguk. Gary telah membawa seluruh siswa kelas 11 ke dalam perlindungannya. Karena cewek ini tidak tahu berterima kasih, dia seharusnya tidak menyalahkan mereka atas apapun yang terjadi. Di masa depan, semua orang menghela napas lega setelah mereka bertiga berjalan perlahan. Bradley tertarik dan menjadi lebih tertarik pada Nicole. Kau punya nyali, berani sekali menepis keluarga Finlay. Bradley sudah lama memiliki masalah dengan Gary, tetapi tidak ada seorang pun di Sanjoto yang ingin menyinggung keluarga Finlay. Keluarga Finlay, apakah mereka terkenal? Nicole mengeluarkan sebuah buku tanpa diawasi. Iklan oleh Pub Future. Bradley melirik buku itu. Buku itu berbahasa asing dan tidak bisa membacanya. Kau bahkan tidak tahu tentang keluarga Finlay. Mereka adalah keluarga nomor 1 di Sanjoto. Bradley terus mengoceh, tapi Nicole sepertinya tidak mendengarkan. Meskipun aku mengagumi keberanianmu, tidak baik jika kau tidak dilindungi oleh mereka. Tidak hanya terjadi bentrokan antar kelas, tetapi juga pertikaian antara Royal Creek Institute, baik sekolah menengah atas maupun universitas, dan beberapa sekolah di sekitarnya. Nicole tidak tertarik dengan konflik di sekolah. Menyadari teleponnya bergetar, dia keluar untuk menjawab panggilan tersebut. Bradley melihat dia berpose tertutup dan hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke tempatnya untuk menyelesaikannya. Itu adalah pesan suara. Agaknya, dia telah mendapatkan pekerjaan itu. Sangat cepat. Nicole merasa sedikit terkejut. Biasanya dibutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk mengetahui apakah dia mendapatkan pekerjaan tersebut karena ada banyak pesaing, seperti pekerjaan ini. Namun, dia diberitahu hari ini bahwa dia telah berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Merasa ragu, ia menekan beberapa tombol, memastikan bahwa ia benar-benar telah memenangkan pekerjaan itu. Setelah itu, ia mematikan teleponnya. Tanpa sepengetahuan Nicole, sebuah komputer di tempat yang jauh telah menunjukkan koordinatnya pada saat itu. Itu ada di sana, Tuan Johnston. Max berhasil melacak lokasi Nicole,
meskipun itu hanya terlihat sesaat. Institut Royal Creek di Sanjoto. Tatapan Jared semakin dalam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang yang dicarinya ternyata berada di Sanjoto. Yang lebih aneh lagi adalah orang yang bersembunyi di sebuah sekolah. Aneh. Tapi kami telah meretas sistem balasan web gelap milik The Hunters. Sinyalnya untuk membalas sistem pesan memang dikirim dari sana. Max juga bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi di sekolah. Sepertinya Ellison sudah menemukan orang yang kita cari. Jared memutar dengan penuh arti di matanya. Tapi itu wilayah Ellison. Anak buah kita tidak bisa masuk ke sana begitu saja. Ellison tidak akan percaya jika mereka mengatakan kepadanya bahwa ada seorang peretas dari The Hunters di sekolah itu. Itu sudah pasti. Pandangan Jared menjadi gelap. Jadi, bagaimana kita akan menemukan Lucifer? Max kehabisan ide. Setelah hening sejenak, Jared memainkan cangkir kopinya dan berkata, "Buka kafe di seberang sekolah." Buka kafe. Max bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran bosnya. Ellison tidak suka orang lain mengintip wilayahnya, tapi dia tetap menyambut baik keberadaan bisnisnya. Iklan oleh Pub Future. Mata Max langsung berbinar. Aku mengerti. Setelah Max pergi, Jared memandang keluar jendela. Aku akan menangkapmu, Lucifer. Saat itu tengah hari, dan Nicole pergi ke kafetaria bersama Bradley dan seorang gadis cantik yang menunjukkan jalannya. Ini Lulu Barrera, anggota Komite Studies Society. Bradley memperkenalkan gadis itu kepada Nicole. Senang bertemu denganmu. Nicole sedikit mengendurkan tubuhnya saat melihat gadis yang tampak polos itu. Lulu tersenyum lebar. Senang bertemu denganmu juga. Kalau kamu tidak keberatan, bergabunglah dengan kami di kafetaria. Ya, kenapa tidak? Nicole mengangguk setuju. Dia punya kesan yang baik tentang Lulu. Jadi, mereka bertiga berjalan menuju kafetaria Royal Creek Institute sambil Bradley berceloteh tanpa henti. Sesampainya di sana, Bradley dengan antusias mengajarkannya cara memesan makanan dan paket makanan mana yang paling terjangkau. Nicole, tiba-tiba terdengar suara penuh semangat. Nicole menoleh ke belakang dan melihat Samuel. Dia lalu menatap Samuel dengan pandangan dingin, membuatnya terkejut. Spencer langsung mengerti maksudnya dan menarik Samuel menjauh. Lebih baik kau bersantai dengan tenang dan jangan biarkan penggemarmu mengganggu adikmu lagi. Krisis telah mereda, dan Nicole tampak lebih baik sekarang. Nicole, kamu kenal Samuel, kan? Lulu tampak iri melihat Samuel baru saja menelepon Nicole. Tidak juga, dia hanyalah saudara laki-lakinya, yang baru dikenalnya selama sehari. Jadi, secara teknis, dia hampir tidak mengenalnya. Oh ya, Lulu ragu, apakah mereka benar-benar tidak dekat? Baru saja, Samuel tampak sangat antusias. Nicole telah memesan makanannya dan duduk bersama Lulu dan Bradley. Apakah gadis itu pendatang baru? Dia cantik, kurasa begitu. Kelas B telah diposting di forum hari ini, mengatakan bahwa gelar gadis terseksi di sekolah sekarang sudah menjadi milik orang lain. Dia memang terlihat jauh lebih baik daripada si kembar. Si kembar sudah datang. Semua orang mendongak dan melihat dua gadis berjalan memasuki kafetaria. Salah satunya adalah Raine, yang duduk di kelas 12, dan yang lainnya adalah Snow, siswa baru. Raine dan Snow bukanlah saudara kembar, tapi mereka tampak seperti dua kacang dalam satu pot, anggun, lembut, dan cantik. Mereka adalah dewi di mata para lelaki, yang dikenal sebagai gadis paling populer di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Begitu keduanya muncul, mereka menarik perhatian banyak orang. Raine dan Snow menyapa beberapa teman sekelas sebelum duduk. Kami sudah menunggu. Teman-teman mereka mencetakkan mata kepada mereka begitu mereka duduk. Lihat pendatang baru kelas B kelas 11 di sana. Forum itu dipenuhi dengan foto-fotonya, yang mengatakan bahwa dia sekarang adalah gadis paling populer di sekolah. Kedua melirik ke belakang dan melihat Nicole, sedikit ekspresi acuh tak acuh terpancar di mata mereka. Raine tersenyum, pura-pura tidak peduli. Tidak masalah. Tidak mudah menjadi gadis paling populer di Royal Creek Institute. Tepat sekali. Menjadi gadis paling populer tidak hanya membutuhkan penampilan yang menarik, tetapi juga nilai yang bagus. Benar sekali. Raine dan Snow selalu mendapat nilai pertama di setiap ujian.
Kedua adik dari keluarga Riddle itu dapat dengan kuat mempertahankan gelar gadis-gadis paling populer di sekolah, bukan hanya karena mereka cantik tetapi juga karena prestasi akademis mereka yang luar biasa, berbeda dengan gadis-gadis yang hanya memiliki kecantikan. Ayo makan. Terpopuler atau tidak, terserah orang lain yang memutuskan. Tidak perlu terlalu peduli. Snow dengan tenang memesan makanannya, seolah-olah dia tidak peduli dengan gelar popularitas. Ya, Snow tidak peduli dengan gelar arogansi ini. Teman Snow tersenyum dan memutar matanya ke arah Nicole. Melihat Nicole tidak menanggapi, Bradley memutar matanya ke arah mereka. Berlagak. Lulu mencibir. Setuju. Kedua saudara itu sangat mencolok. Tidak masalah. Jangan biarkan orang-orang acak itu mempengaruhi selera makanmu. Kecantikan Nicole tak tertandingi bahkan saat dia menyusut. Iklan oleh Pub Future. Lulu dan Bradley segera mengangguk tanda setuju. Kau benar. Jangan biarkan orang-orang acak itu mempengaruhi selera makan kita. Yang lain saling memandang sambil tersenyum, lalu melanjutkan makan mereka dengan lahap. Konten ini hak cipta Nov Elder AMA.org. Bradley ceria, sementara Lulu polos dan imut. Nicole tak kuasa menahan diri untuk mulai bertabur dengan mereka. Pertama kali ia berteman di sekolah, dan rasanya menyenangkan. Di tengah tawa, mereka sepertinya menyelesaikan makan siang mereka. Tepat saat mereka hendak berangkat, beberapa orang menghalangi jalan mereka. Sekarang kamu adalah gadis paling populer di sekolah. Ada 3 orang di antara mereka. Pria yang menjadi pemeran utama tertawa sinis. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Pria itu adalah Austin Woods, si pengganggu terkenal di sekolah kelas 12. Keluarga Woods adalah pendatang baru yang terkenal di San Joto, sangat kaya. Austin adalah seorang flanner sekolah dan tidak pernah takut pada siapapun kecuali 2 bersaudara Finlay. Nicole menatap pria gaduh itu dan merasa jelek, matanya berubah dingin. Bukan aku, minggirlah. Semua siswa di kafetaria menahan napas ketika Nicole mengatakan itu. Kecuali Gary, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani berbicara kepada Austin seperti itu. Hah, sikapmu itu. Aku menyukainya. Austin dan tersenyum mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Nicole. Jauh dari situ, Samuel tanpa sadar ingin berdiri dan membantu, tetapi ditahan oleh Spencer. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Ada yang menindas adikku. Aku harus menyembuhkannya. Nicole mungkin telah mengabaikan Samuel selama ini. Dia masih menyimpan dendam terhadap saudaranya. Sambil berbicara, Samuel bersiap untuk maju. Tepat pada saat itu, Austin tiba-tiba menjerit. Aduh, sakit. Samuel dan Spencer tercengang. Mereka melihat dengan jelas bahwa Nicole sedang memutar pergelangan tangan Austin. Dengan cepat, dia melipat tangan Austin ke belakangnya. Austin kesakitan dan hanya bisa membungkuk dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Lepaskan, lepaskan aku, teriakannya. Iklan oleh Pub Future. Membiarkanmu pergi. Kau yang bertanya. Nicole berpose dan menendang pantat Austin. Aduh. Austin menjerit dan jatuh tertelungkup ke lantai. Austin. Kedua temannya segera menariknya berdiri. Salah satu dari mereka mendongak dan memarahi Nicole. Dasar bocah nakal. Beraninya kau memukulnya. Nicole meleleh ke arahnya. Kau ingin mencoba juga. Pada titik ini, kedua teman Austin terlalu takut untuk berbicara. Dia jelas-jelas hanya seorang siswa kelas 11 dan tampak lebih muda dari yang lain. Namun, dia memiliki kepribadian yang kuat. Dia bisa bertarung. Samuel menatap Spencer dengan heran. Spencer juga menatap Nicole, rahangnya ternganga saat melihat Nicole bergerak. Saya khawatir dia bisa. Melihat tindakan Nicole yang gesit, kedua saudara itu tidak berani maju untuk membantu. Mereka takut keadaan akan semakin buruk. Dasar bocah nakal, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa ayahku. Semua orang tahu bahwa ayah Austin adalah wali sekolah. Jika terkesan, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Pendatang baru ini dalam masalah besar. Raine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyesal. Snow diam-diam terus memperhatikan bagaimana kejadian itu terjadi. Seharusnya kau tanya ibumu, bukan aku, siapa ayahmu. Nicole membentak sambil menamparkan nepuk tangan dengan angkuh. Seseorang di kafetaria tertawa terbahak-bahak.
Dan kemudian semua orang melakukan hal yang sama. Austin tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dia langsung berteriak, "Dasar bocah nakal. Kamu ingin mati saja." Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya untuk memukul Nicole. Namun sedetik kemudian, ia tiba-tiba merasakan seseorang memegang tangannya. Hal berikutnya yang ia rasakan adalah dunia berputar di sekelilingnya sebelum ia terlempar ke tanah. Ah! Setelah jeritan kesakitan, Austin pingsan total. Suara tawa di kafetaria langsung terhenti karena semua orang melihat gerakan mengangkat bahu yang sempurna yang baru saja dilakukan Nicole. Bab 19. Keren sekali. Bradley terkejut sesaat sebelum bergumam takjub. Lulu mengangguk tanda setuju. Benar-benar hebat. Ayo pergi. Nicole menatap Austin dengan pandangan meremehkan lalu tersenyum jahat sambil pergi. Itu senyum mengejek, tetapi juga indah. Semua orang di kafetaria menyaksikan dengan linglung saat dia pergi. Spencer menepuk Samuel yang masih belum tersadar dari rasa kagumnya, lalu berkata, "Sepertinya adik kita tidak perlu kita khawatirkan lagi." Pada sore hari, forum sekolah menjadi heboh, mengatakan bahwa siswa baru tersebut melakukan gerakan melompati bahu dan melempar pengganggu sekolah ke tanah pada hari pertama di kafetaria. Beberapa orang yang membenci Austin berkomentar dan memujinya secara anonim. Beberapa orang mengira dia dalam masalah, mengira dia akan dikeluarkan besok. Namun Nicole tidak peduli dan terus menyalin tugas dari orang lain. Melempar Austin dengan gerakan di atas bahu. Tidak heran dia bilang dia tidak butuh perlindungan Gary. Wayne menatapnya dari belakang, hampir ingin bersiul padanya. Dia pasti jago bela diri, tapi dia kelihatannya biasa-biasa saja dalam hal pelajaran. Jack menggelengkan kepala dan merasa kasihan. Hanya beberapa orang di kelas yang menyalin hasil karya orang lain, tidak menyangka Nicole juga melakukannya, menyalin tugas Lulu. Ini menunjukkan betapa buruknya dia dalam pelajaran. Gary bahkan tidak mendongak tetapi terus mengutak-atik teleponnya. Di akhir kelas, Bradley tiba-tiba berdiri dan menghampiri Nicole, tampak khawatir. "Ini tidak baik, Nicole. Austin sudah bangun dan mengunggah postingan yang mengancam akan mengeluarkanmu dari sekolah." Nicole mendongak dengan dingin. Apakah dia benar-benar mengira dia pemilik sekolah ini? Dia bukan pemilik sekolah itu, tapi ayahnya adalah salah satu pengurusnya. Lulu dan Bradley khawatir tentangnya. Kalau begitu, biarkan dia mencoba. Nicole mencibir. Setelah menyalin pekerjaan itu, Nicole mengembalikan tugas itu kepada Lulu dan mengucapkan terima kasih padanya. Iklan oleh Pub Future. Dia lalu menyerahkan kertas-kertas yang akan diserahkannya kepada Lulu, meraih tasnya, dan pergi. "Nicole, kamu mau kemana?" Lulu bingung. "Saya tidak akan mengikuti kelas belajar mandiri karena saya sudah menyelesaikan tugasnya." Nicole berbalik dan pergi. Dia bilang dia tidak akan mengikuti kelas belajar mandiri. Lulu terbelalak. Ini dari novel drama, Orc. Kelas belajar mandiri di awal tahun ajaran tidak diwajibkan. Namun, Bu Emerson sangat peduli dengan ujian bulan ini. Tidak ada seorang pun di kelas yang berani pergi, tetapi Nicole sudah pergi. Ya, kalau Nona Emerson tahu, dia akan marah besar. Keduanya saling berpandangan dan hanya bisa berdoa dalam hati untuk Nicole. Keluar dari kelas, Nicole berjalan keluar sekolah di tengah matahari terbenam di sepanjang jalan raya. Bayangan pohon menari-nari di tanah saat pohon-pohon berdesir tertiup angin dan cahaya senja menyinari gadis muda itu. Seseorang mengambil fotonya yang cantik dan mengunggahnya di forum sekolah. 20 menit kemudian, Nicole kembali ke rumah keluarga Riddle. Dia melihat Daniel dan Gloria begitu dia melangkah masuk. "Bagaimana harimu di sekolah hari ini, Nicole? Menawarkan kamu mengimbanginya." Nicole tidak terbiasa dengan perhatian penuh semangat dari keduanya, tetapi dia tetap tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, senang mendengarnya. Kamu mau makan malam apa?" tanya Gloria dengan khawatir. "Bu, saya bukan orang yang pilih-pilih makanan. Ibu bisa memasak apapun yang ibu mau." Nicole tipis tersenyum. Ia dan Gloria sudah saling kenal selama beberapa hari terakhir, dan mereka akhirnya berhasil mencairkan suasana. "Kamu memang anakku yang baik." Gloria menamparkan kepala Nicole dengan ekspresi lega, hanya untuk merasakan bahwa mereka sekarang jauh lebih dekat dengan satu sama lain.
Meskipun Nicole masih merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak menarik tangannya kembali. Ketika mereka bertiga tengah berbincang-bincang, tiba-tiba ada yang masuk melalui pintu. Iklan oleh Pub Future. Nora tidak menghadiri kelas belajar mandiri hari ini. Ia membawa 2 orang bersamanya. Ibu, ayah, sepupu-sepupuku ada di sini. Nora dengan antusias mengantar mereka berdua masuk ke pintu. Gloria dan Daniel terkejut. Salju, Raine, aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini. Snow dan Raine adalah anak-anak Dillon dan Karen, dan seperti Karen, kedua anaknya juga sombong, jarang berinteraksi dengan mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka kembali bersama Nora hari ini. Ayah, ibu, mereka ke sini untuk membawakan hadiah untuk Nicole. Nora terdengar gembira, tapi jauh di lubuk hatinya dia dipenuhi rasa cemburu. Snow dan Raine tidak pernah ingin berbicara dengannya. Tetapi ketika Nicole kembali, mereka langsung membelikannya hadiah dan bahkan mengirimkannya secara pribadi. Hal ini membuat Nora marah besar. Snow dan Raine melangkah maju dan berkata, Paman, Bibi, ayahku bilang dia sedang terburu-buru kemarin dan tidak sempat menyiapkan hadiah untuk Nicole. Jadi, dia meminta kami untuk mengirimkannya hari ini. Raine tampak sopan di permukaan tapi sebenarnya tidak senang di dalam. Dia tidak dapat melupakan kenyataan bahwa dia harus datang memberikan hadiah untuk seorang desa. Daniel dan Gloria saling berpandangan, menduga Dillon pasti merasa kasihan pada Nicole kemarin, jadi dia meminta Snow mengirimkan sesuatu sebagai pembaruannya. Tepat saat dia hendak menolak, Snow sudah melihat Nicole di sofa dan berpura-pura ramah. Kamu pasti Nicole. Snow tercengang saat mereka berdua saling bertatapan. Itu kamu. Setelah dibandingkan dengan seorang gadis di forum sekolah oleh teman sekelasnya sepanjang hari, Snow dan Raine tampaknya tidak menyangka orang ini adalah sepupu mereka. Kalian saling kenal. Gloria mengerjap bingung. Tidak juga. Nicole berbicara dengan tenang dan mengatakan yang sebenarnya. Dia telah melihatnya pada siang hari, dan anak laki-laki itu bertanya apakah dia mengenal Snow pada pagi hari, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga. Merasakan suasana canggung, Nora segera berkata, Nicole, ini Snow, dan ini Raine. Mereka adalah putri paman keduamu dan gadis-gadis paling populer di sekolah menengah dan universitas kita. Nora tahu apa yang terjadi di forum hari ini dan sengaja memanas, menyebabkan wajah Snow dan Raine berubah. Nicole mengerutkan kening dan melirik Nora. Apakah Nora mencoba menimbulkan kebencian terhadapnya? Detik berikutnya, Raine berbicara dengan nada sarkastis. Mungkin kamu belum mengenal kami, tapi hari ini, video kamu berkelahi telah menjadi viral di forum der sekolah. Hampir semua orang di sekolah mengenalmu. Perkelahian. Ekspresi Gloria membeku. Dia langsung menatap Nicole. Kalian terlibat perkelahian. Nicole melirik ke arah Raine dan berkata dengan santai, tidak, aku hanya memberi pelajaran pada teman sekelas yang tidak patuh. Hak cipta novel drama, org. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Austin pasti sudah ada di rumah sakit sekarang. Tidak patuh. Wajah Daniel berubah sedikit lebih serius. Apakah mereka menindasmu? Jika benar, mereka harus diberi pelajaran. Nora tidak mengira orang tuanya akan sangat memanjakan Nicole. Ia cemburu dan membayangkan seolah-olah khawatir. Ayah, meskipun begitu, berdiskusi itu salah. Lagi pula, anak yang ia beri pelajaran hari ini berasal dari keluarga Woods. Raine juga setuju. Ya, dia telah menyinggung keluarga Woods. Saya khawatir bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Riddle harus menanggung akibatnya. Hutan keluarga. Wajah Daniel dan Gloria sedikit pucat saat mendengar nama itu. Keluarga Woods adalah orang kaya baru yang paling menonjol di Sanjoto, sangat kaya, dan mereka semua adalah penjahat. Tidak ada seorang pun di Sanjoto yang ingin main-main dengan mereka, namun Nicole telah mengenali salah satu dari mereka pada hari pertama sekolah. Nicole, apakah yang mereka katakan itu benar? Daniel merasakan situasi yang sulit. Berniat melindungi putrinya, ia harus mencari tahu situasi sebenarnya dan mempertimbangkan cara untuk melindungi Nicole. Nicole menatap Nora dan Raine, mereka semua tukang ribut yang menyebalkan. Namun, ia tidak ingin berbohong saat melihat ekspresi khawatir orang tuanya.
Itu benar. 3 kata itu menyebabkan ekspresi Daniel dan Gloria berubah. Apa yang harus kita lakukan, Daniel? Haruskah kita memberitahu ayah? Keluarga Woods selalu jahat. Keluarga Riddle sebaiknya bersiap seandainya Woods mengejar mereka. Yah, aku tidak yakin. Daniel merasa lebih baik tidak membuat ayahnya khawatir, tetapi keluarga Woods memang sulit diajak bekerja sama. Nora melihat situasi itu dan mengambil kesempatan untuk berbicara. Ayah, Ibu, ini tidak akan membuat kakek khawatir. Daniel dan Gloria mengalihkan pandangan mereka ke Nora, seolah-olah telah menemukan kunci pemecahan masalah. Kenapa kamu berkata begitu? Iklan oleh Pub Future. Nora buru-buru berkata, hari ini adalah hari pertama Nicole masuk sekolah, dan Austin tampaknya tidak tahu bahwa Nicole berasal dari keluarga Riddle. Itulah sebabnya postingan forum sekolah hanya mengatakan bahwa Nicole akan dikeluarkan dan sama sekali tidak menyebutkan keluarga Riddle. Ekspresinya tampak cemas, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang. Anak nakal ini akan dikeluarkan pada hari pertama sekolah. Betapa dia berharap Austin akan mengeluarkannya dari sekolah sekarang. Mengeluarkan. Ekspresi Gloria tampak semakin pucat saat mendengar kata mengeluarkan. Mereka telah bekerja keras untuk memasukkan Nicole ke Royal Creek Institute High School, dan hari ini dia akan segera dikeluarkan. Nicole tidak bisa diam saja melihat Nora dan Snow menggunakan isu tersebut untuk menghancurkannya. Ia berkata, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan dikeluarkan. Melihat Nicole yang masih sombong, Raine berkata dengan nada sarkastis, itu bukan urusanmu. Semua orang tahu bahwa Ten Woods adalah wali amanat Royal Creek Institute. Pengusiran adalah hal terbaik yang bisa Anda harapkan saat Anda menyinggung cucu keluarga Woods. Raine, jangan katakan itu. Snow menegur Raine dan melangkah mendekati Nicole. Raine selalu bicara terus terang. Tolong jangan pedulikan. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Lebih baik jangan bawa keluarga Riddle ke sini. Terlibat. Anda tidak perlu marah jika Anda dikeluarkan. Raine terdengar seperti sedang menghiburnya, tetapi Nicole dapat merasakan kekhawatiran Raine yang sedang berpura-pura. Jangan khawatir, aku tidak akan marah karena aku tidak akan dikeluarkan. Nicole masih memiliki ekspresi tekad di wajahnya, yang membuat Snow dan Raine kesal. Nora pun merasakannya, namun, dia terus berpura-pura khawatir. Aku tahu kau dan Ten Ellison pernah bertemu sekali, namun, keluarga Woods sangat berkuasa, Ten Ellison mungkin tidak ingin melibatkan diri. Peluangmu untuk tetap tinggal sangat kecil. Nicole menatap Nora. Apa kau benar-benar berharap aku akan dikeluarkan? Daniel dan Gloria memandang Nora setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Tidak. Kenapa aku harus melakukannya? Nora segera menenangkan diri. Aku mengkhawatirkanmu. Nicole hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak membantu, simpan saja kekhawatiranmu untuk dirimu sendiri. Setelah Nora mabuk, matanya berkaca-kaca saat dia berpura-pura tidak bersalah. Raine tidak tahan lagi. Mereka tidak pernah peduli tentang interaksi dengan keluarga paman keempat mereka, tetapi Nora menawarkan sikap sopan kepada mereka setiap kali bertemu. Hanya Nicole yang sombong. Nora peduli padamu. Jangan ucapkan tidak tahu terima kasih. Raine mengerutkan kening dan berdiri membela Nora. Iklan oleh Pub Future. Snow mengerutkan kening karena dia merasa Raine telah diperalat. Baiklah, Raine, kita tidak dalam posisi untuk marah. Bagaimanapun, itu urusan Nicole sendiri, kata Snow tepat pada waktunya. Bibi, kami sudah mengirimkan hadiahnya. Jadi, kami harus pergi. Kami akan datang menemuimu. Hari yang lain. Tentu saja, Gloria mengusir mereka berdua dengan perasaan putus asa. Tanpa dukungan sekarang, Nora menatap Daniel dan Gloria dengan mata memerah. Tapi, karena Nicole tidak suka aku membicarakan ini, aku akan naik ke atas sekarang. Nora, Gloria mengungkapkan ekspresi sedihnya dan merasa bersalah. Daniel sudah tenang. Jangan khawatir tentang Nora. Pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Nicole. Gloria tersentak kaget lalu kembali menatap Nicole. Merasa kasihan pada Nicole, Gloria menarik napas dalam-dalam dan mencoba menghibur Nicole. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu meninggalkan Royal Creek Institute,
ibu dan ayah akan memasukkanmu ke sekolah yang sama bagusnya. Jangan khawatir. Hal itu sangat mengharukan bagi Nicole. Dibandingkan dengan orang-orang luar yang menendangnya saat ia terpuruk, perasaan tulus orang tuanya terhadapnya telah memungkinkannya untuk menemukan rasa memilikinya. Terima kasih, Ibu. Dia sebenarnya tidak butuh ibunya untuk memarahinya, tapi dia tetap bersyukur atas perhatian mereka. Tidak apa-apa, jangan ambil hati masalah ini. Gloria dan Daniel berhenti bertanya lebih lanjut karena mereka tidak ingin menekannya. Tetapi tampaknya mereka masih berharap Nicole dapat tinggal di Royal Creek Institute. Jadi, setelah makan malam, mereka membawa Nicole ke rumah kakek. Kali ini, Norah juga ikut serta dengan dalih khawatir tentang Nicole. Yang mengejutkan, Dillon dan istrinya, Karen, juga ada di sana ketika mereka tiba. Ketika Ten Riddlesir melihat Daniel dan Gloria, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Bukankah kalian berdua baru saja datang kemarin? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Melihat itu, Karen berkata langsung, "Kudengar Nicole mendapat masalah di sekolah hari ini, dan aku hanya ingin memberi tahu kalian. Aku tidak menyangka Daniel dan Gloria akan datang hari ini. Kemarin, dia menentang gadis desa ini belajar di Royal Creek Institute. Sekarang, setelah Nicole mendapat masalah di sekolah dan membawa masalah bagi keluarga Riddle, tentu saja, dia punya banyak alasan untuk mengemukakan masalah itu." Gloria benci dan kesal dengan perilaku Karen yang suka mengadu. Nicole tidak membuat masalah. Anak dari keluarga Woods lah yang mencoba menangkapnya. Hutan keluarga. Tuan Riddlesir mengerutkan kening. Nicole berselisih dengan anak laki-laki dari keluarga Woods hari ini.